Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana saya mau menjawab pertanyaan Yesus kepada saya pribadi? Menurut kamu, Yosef, siapakah aku ini? Banyak orang bertanya kepada saya sebagai seorang YouTuber yang rajin bagi-bagi giveaway atau bagi-bagi hadiah. Setiap bulan bisa 3 kali. Apapun itu yang saya punya selalu saya berikan kepada penonton. Lalu ada umat yang bertanya iseng kepada saya, Romo Yosef enggak rugi, enggak sayang duit dari YouTube Romo bagi-bagi untuk umat. Itu kan haknya Romo. Romo bisa beli ini, Romo bisa beli itu, pakai buat kebutuhan Romo yang ini maupun yang itu. Saya dengan singkat saya menjawab, kehidupan saya sebagai seorang imam sudah ditanggung oleh Tuhan melalui Romo Steve sebagai ekonom kuskupan. Hidup seorang imam saya butuh apa? Gak yang neko-neko, semuanya sudah dicukupi secara cukup oleh Tuhan. Saya cuman iseng dalam hati saya berpikir, umat yang nanya ini pasti gak tahu bahwa ada sebuah berkat, rahmat, karunia yang melebihi uang sebesar apapun itu. Jadi ceritanya begini, kemarin kejadiannya hari Sabtu. Saya kalau hari Sabtu itu misa pagi di Samadhi, saya berkhotbah, lalu begitu misa selesai makan cepet-cepet, setelah makan langsung saya edit video khotbah saya. Dari channel Puspa Samadhi saya potong sampai jadi bagus. Khotbahnya saya tampilkan di YouTube Bible Learning with Father Joseph. Lalu kutak-katik edit, terus upload ke YouTube, sebar-sebar ke orang-orang. Itu sampai jam 9. Jam 9 langsung saya rapat ketua komisi Kerasulan Kitab Suci KAJ, saya pimpin rapat panjang sampai setengah 12. Setengah 12 saya cek, oh iya saya bisa pulang ke rumah mama karena waktu itu ulang tahun adik saya yang ke-36. Saya pulang, saya makan, ketemu ponakan-ponakan, foto-foto, terus saya bilang saya mau pulang. Dari rumah mama saya naik mobil, di mobil saya lihat kok ada laptop. Oh iya, kemarin baru saya beli untuk pemenang giveaway, tapi belum sempat saya kirim. Lalu saya cek pemenangnya, alamatnya di mana. Oh alamatnya Kelapa Gading, ternyata nggak jauh. Ya udah, saya langsung melaju, cari-cari alamat. Ternyata alamatnya gampang ditemukan, nggak jauh dari Kopi Joni yang terkenal itu. Di depan rumah si pemenang saya lihat kok rumahnya sepi, tertutup semuanya, pagarnya digembok. Saya cek bel nggak ada, saya ketok-ketok pagarnya nggak ada. Saya telepon pemenangnya juga nggak diangkat. Waktu itu jam 3 sore, saya pikir mungkin umatnya lagi doa koronka kali. Saya tungguin 30 menit di dalam mobil sambil terus telepon. Pada akhirnya setelah setengah jam, si ibu ini WhatsApp saya. Romo mohon maaf, saya ini lagi di MOI, Mall of Indonesia, lagi di mall karena kedatangan cucu sama anaknya. Waduh, saya bilang gimana nih? Ibu punya enggak tetangga yang Katolik sehingga bisa saya titipin. Sehingga saya enggak usah bolak-balik lagi. Lalu ibu itu bilang, ada Romo. Rumah nomor 2 katanya, selang 1 rumah. Lalu saya mundur mobil, saya lihat ada seorang ibu keluar dari rumah. Ternyata sudah ditelepon sama pemenang giveaway, ada Romo Yosef di depan rumah katanya. Lalu ibu itu keluar rumah, dia lihat saya, oh Romo Yosef Samadhi ya? Iya bu, saya titip laptop ini untuk ibu sebelah ya. Lalu ibu itu berkata, Romo, boleh nggak Romo mampir?
untuk doain suami saya. Oh boleh, boleh. Lalu saya masuk, saya lihat suaminya terbaring di tempat tidur. Pasti ini bapak ini ikut nih, pasti nonton. Begitu lihat wajah saya, bapak itu langsung nangis. Nangis kejer. Dia bilang, Romo, baru aja saya lagi merenung-renungkan khotbah Romo tadi pagi. Kok bisa pas sama saya? Romo kan bilang di khotbah, kadang-kadang kita minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan tapi malah memberinya yang lain. Malah persoalan-persoalan dan juga penderitaan. Saya lagi merenung-renungkan Romo, kok dilalah bisa sekarang Romonya ada di depan saya. Dia nangis luar biasa. Lalu saya bilang, Pak, ini sudah diatur oleh Tuhan. Kalau tetangga Bapak ada di rumah, gak bakalan saya bisa mampir ke sini. Semuanya sudah diatur, memang Tuhan mengirim saya untuk Bapak, untuk mendoakan Bapak. Ternyata karena Bapak ini di bulan Januari, di masa pandemi dia kepleset di dapur, tulang belakangnya patah, terus depannya kesiram minyak panas. Kurang penderitaan apa lagi. Setiap hari nonton Bible Learning, nonton misa di Samadhi, nonton OKS juga. Ternyata siapa sangka hadiah saya bukan soal uang dari YouTube. Tapi ternyata saya sadar Tuhan adalah pribadi yang mengutus saya ke tempat-tempat yang tidak pernah saya ketahui. Dan di situ saya merasa bangga diajak, dilibatkan oleh Tuhan menjadi alatnya. Inilah kami para imam yang diutus oleh Sang Maha Kasih. Mendoakan, menghibur, membantu mereka yang menderita. Kami para imam adalah orang-orang yang hadir untuk membawa damai. Maka dari itu saudara-saudara, mari bernyanyi bersama saya. Make me a channel of your peace. Make me a channel